Motivasinya berangkat dari mana? Untuk motivasi Dari mimpi itu sebenarnya dari setiap orang itu memiliki mimpi untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi mungkin konsepnya berbeda. Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai relawan gitu. Nah mungkin saya berprofesi sebagai relawan. Jadi sebenarnya tugas mencerdaskan anak bangsa itu adalah tugas kita bersama. Tapi yang membuat saya spirit sampai saat ini sama kawan-kawan yang katakanlah masih belum redup, dan saya berharapnya semoga gerakan ini jangan redup lah. Harus ada regenerasinya. Semangat saya itu terutama saya ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan UNESCO itu tidak benar. Ada orang Australia, saya pernah kedatangan orang dari Australia, namanya Merji Alergi. Merji Alergi itu adalah ahli psikologi. Dia di Australia itu membuat jeruji pustaka dan ditentang oleh pemerintah Australia. Bahkan dia siap untuk dipenjara. Jeruji pustaka. Jadi si Merji itu membuat perpustakanya di penjara di Australia. Nah, seperti itu. Nah, kata Mr. Merji Ellery itu, jangan percaya oleh asing. Karena sesungguhnya saya belajar dari Indonesia. Pelopor-pelopor, tokoh-tokoh inspiratif itu lahir dari Indonesia. Salah satu tokoh pelopor pendidikan yang bisa mempengaruhi dunia itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Terus di dunia yang lain ada presiden kita Soekarno. Terus ada lagi Muhammad Hatta. Di dunia seninya, dunia kepenyairannya ada Hairil Anwar, Amir Hamzah, dan kawan-kawan pada angkatan 45. Jadi sebenarnya pelopor-pelopor dari Indonesia itu adalah pelopor-pelopor yang hebat gitu. Mendunia. Dikenal. Dan Soekarno juga kan bukan dicap ya. Lebih dikenang oleh bangsa lain kan sebagai proklamator dan presiden yang ditakuti oleh dunia gitu kan. Dan perubahan-perubahan pemikiran-pemikiran nasionalis Soekarno itu bisa diterima oleh dunia. Seperti itu. Jadi ketika saya mendengar Merji datang ke Cirebon itu, saya semakin semangat gitu. Semakin semangat untuk menyangkal survei itu. Bahkan saya, Mas Robi, bersama kawan-kawan yang lain di keluarga literasi Cirebon, ketika berkunjung dari sekolah ke sekolah, dari desa ke desa, itu selalu membuat hashtag. Berarti gerakan ini juga masif di sosial media. Di sosial media. Saya buat hashtagnya lawan UNESCO itu. Saya ditentang. Kenapa harus UNESCO yang dilawan? Saya bukan melawan UNESCO-nya, Pak. Saya melawan pernyataan UNESCO-nya gitu. Seperti itu. Dan saya sempat menulis revolusi perpustakaan. Kan begini, generasi milenial kan terlalu sibuk membahas revolusi mental, revolusi industri 4.0, tapi lupa bagaimana kita itu membuat revolusi perpustakaan. Literasi digital itu penting, hanya sekedar browsing lah. Tapi sesuatu hal sarana yang paling efektif untuk dapat dicerna oleh otak manusia adalah bentuk fisik, yaitu adalah buku-buku bacaan yang tersedia di sini. Seperti itu. Wow, keren. Nah, tadi Mas Asegaf juga sempat ngasih tahu sedikit ya soal tantangan nih. Tantangan tadi kan kayak bawa buku sampai beratnya 1 kintal gitu kan. Terus ada lagi nggak Mas tantangan-tantangan lain mungkin dari gerakan ini ada apa ya, di stigma kah atau dapat penolakan gitu? Nah, apa aja sih tantangan-tantangan yang
kayaknya tantangan itu terus hidup gitu sampai sekarang, dan gimana Mas memitigasi hal itu? Sebenarnya tantangan itu tetap hidup. Bahkan yang menjelekkan kita itu bukan orang lain, tapi teman kita sendiri. Terkadang kamu capek-capek dapat apa sih? Ini yang membuat kita itu down, tapi sebenarnya ya ditanggepin biasa aja gitu kan. Apalagi aku ngeliatnya kita kalau bergerak kita jadi penggerak nilai yang nggak ada fisik itu nggak dilihat sebagai sebuah keuntungan ya. Ketimbang orang yang biasanya dia jualan gitu kan ada hasilnya. Nah Mas juga pasti mendapatkan hal pernyataan-pernyataan dari temen kayak gitu ya. Tapi sebenarnya gerakan di kita itu tidak harus memiliki sebuah program yang lebih padat dalam setiap harinya. Jadi mengalir saja gitu. Misalnya saya bisa bergerak hari Senin Selasa, ya coba bergerak di hari Senin Selasa. Terus misalnya hari Senin Selasanya nggak bisa, ya minimal 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tapi ngatur jadwal juga bagian dari tantangannya berarti ya. Iya. Maksudnya kayak kadang ada aja kesibukan gitu. Saya sempat dilema karena COVID, Mbak. COVID itu kan semenjak bulan Maret tahun 2020. Berarti sempat vakum? Sempat vakum. Karena saya ditentang itu sama Koramil itu. Ditentangnya begini, saya ingin bergerak, mengedukasi masyarakat dengan buku, dan saya akan menjumpai anak-anak. Karena menurut saya, pas saya keluar, biasa aja di luar. Yang penting prokes dijaga gitu kan. Nah ketika itu, saya diomong kayak gini, silakan Mas, sampean bergerak nggak apa-apa, tapi kalau ada anak yang terpapar COVID, tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kami. Semenjak itulah saya tuh bimbang sama Mas Robi itu. Mas Robi di wilayah Bayalangunya, saya di Tegal Gubunya, itu bimbang. Selama 8 bulan, Pedati Pustaka dan Sepeda Pustaka itu tidak berkolaborasi karena adanya COVID itu. Nah, kita juga dapat bantuan ketika itu dari KSP. KSP itu Kantor Staf Presiden, yang kepalanya itu Pak Jenderal Muldoko. Jadi ngasih masker, ngasih pengukur suhu, sanitizer gitu dari KSP. Dan penggeraknya itu dari relawan Pustaka Bergerak. Jadi relawan Pustaka Bergerak itu menjadi relawan lah bersama tim COVID-19 di kecamatannya masing-masing. Seperti itu. Jadi selain kita bergerak untuk mengurangi angka COVID, juga sekaligus mungkin ya. Dan literasi itu bukan hanya buku loh. Benar-benar. Seni lukis juga itu literasi. Seni lukis juga adalah literasi, diskusi juga adalah literasi, dan kita sekarang lagi berliterasi juga. Jadi kalau literasi pada tahun 1934 itu dibilang sebagai calistung, membaca, tulis, dan menghitung. Sekarang literasi itu banyak cabang. Ada literasi finansial, literasi berbasis inklusi sosial, literasi numerik, dan lain-lain. Dan saya sekarang ingin mengartikan kepada teman-teman bahwa literasi itu sebenarnya adalah hidup. Dan kita hidup itu adalah literasi. Keren. Nah, sejauh ini produk dari literasi apa sih? Aduh, aku lupa terus. Ya, dari Sepeda Pustaka ya. Pustaka udah ada belum Mas? Misal kayak produk-produk atau misalkan tulisan-tulisan dari Mas sendiri yang udah dipublikasi sehingga bisa diakses sama orang banyak. Nah, kalau tulisan-tulisan itu sudah ada sih. Jadi Pustaka Bergerak itu menyediakan website. Nah, bisa dicek websitenya pustakabergerak.id, Pustaka Bergerak ID. Instagramnya Pustaka Bergerak ID. Jadi kawan-kawan itu yang ingin meng-share seputar informasi itu ada di website Pustaka Bergerak Indonesia dan Facebook grup Pustaka Bergerak Indonesia. Itu dari seluruh Indonesia itu kita mengirim tulisannya di website itu. Nah, tadi juga sempat dikasih tahu bahwa kita hidup
kita berliterasi ya Mas ya. Sejauh ini di literasi bergerak sendiri selain buku ada lagi nggak kayak produk-produk lain, misalnya kayak dari literasi bergerak juga menyediakan anak-anak untuk buat lukisan atau Ada. Jadi nggak cuma buku gitu ya. literasi itu kalau dibilang hanya sekedar buku, anak-anak itu jenuh. Iya. Makanya kita setiap kampanye literasi itu ada edukasi. Edukasinya seperti menulis cerpen, terus baca puisi, terus mewarnai, menghafal Pancasila. Menghafal Pancasila juga bukan hanya menghafal satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan. Ketuhanan Yang Maha Esa, lambangnya bintang, misalnya kayak gitu. Jadi belajar Pancasilanya itu dengan lengkap sesuai dengan lambang-lambangnya. Sampai sejauh ini aku juga nggak tahu ya lambang. Saya juga sebenarnya kurang paham terkait masalah lambang-lambang Pancasila. Sayangnya aja sebagai penggerak. Tapi di sini saya belajar gitu. Maksudnya belajar bersama. Iya, benar. Bersama anak-anak. Kesaingan ya. Mubadalah lagi. Iya. Kita dulu mungkin sistem pendidikannya beda dengan pendidikan sekarang. Dulu saya kelas 5 SD itu harus hafal undang-undang dasar dan dipraktekkan di depan kelas. Iya, benar. Nah, seperti itu. Nah, sejauh ini sudah berapa tahun ya, dari 2018, 19, 20, 21, 22, mau jalan 5 tahun ya mungkin ya? Iya. 5 atau 4 tahun. Ada nggak sih bentuk atau output yang menurutnya sih udah kelihatan nih, dan kayaknya itu bakal tetap diperjuangkan gitu? Ada nggak hasil-hasil dari gerakan yang Mas buat sendiri, misal kayak hasil dari entah dari anak-anak yang ikut rajin ikut, atau dari siapapun, dari dari penerima manfaat lah gitu, atau dari Mas sendiri, ada nggak manfaat-manfaat yang sudah dirasakan sejauh ini? Kalau untuk manfaat itu banyak ya, termasuk Paniruan sebagai ketua Pustaka Bergerak juga tidak memegang program itu sendiri. Itu program Paniruan itu dirasakan oleh semua penggerak di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah FCL. FCL ini adalah Free Cargo Literasi, pengiriman buku gratis ke seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan PT Pos. Itu hanya berjalan 2 bulan. 2 bulan, terus karena biaya pos mahal, akhirnya program FCL itu berhenti. Nah, dari Cirebon itu memecahkan rekor. Cirebon itu mengirimkan buku itu di Sulawesi, di Kalimantan, termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah dikirim. Kayaknya bahkan Cirebon sendiri jadi supplier ya untuk daerah-daerah lain gitu. Bahkan Cirebon ini dijadikan sentral. Jadi kalau ada daerah-daerah seperti daerah-daerah tertinggal ingin mengetahui bagaimana fungsi perpustakaan bergerak, itu kawan-kawan dari Cirebon yang memberikan arahan. Nah, ini sebuah hal Cirebon bisa eksis di luar. Nah, penghargaan yang lainnya, saya pernah dapat sepeda itu dari Pak Jenderal Muldoko, tapi sepedanya sepeda lipat. Sepeda lipat nggak bisa dibuat keliling-keliling, nggak bisa ya? Sepeda lipatnya buat olahraga di rumah. Nah, saya sempat nanya juga, Pak, saya kan bergerak pakai sepeda ontel. Nah, Pak Muldoko itu ngasih saya sepeda lipat. Atas bentuk apa ya? Ini atas bentuk penghargaan saja kepada kawan-kawan yang bergerak menggunakan sepeda. Nah, seperti itu. Dari seluruh Indonesia itu ada 7 yang mendapatkan sepeda lipat Ecosmo itu, buatan dalam negeri. Daniel Mananta yang dari Daniel Mananta ke KSP ke relawan. Tapi waktu itu 2020 itu Desember, masih COVID juga. Sebenarnya saya ingin datang ke kantor staf presiden pada waktu itu, tapi orang tua melarang karena COVID lagi kencang, takutnya ketika balik di Jakarta kena COVID. Jadi
satu-satunya orang yang tidak datang ke KSP itu saya, Mbak. Sampai saya dicariin di sana Pak Jenderal Muldoko, ini perwakilan dari Cirebon, Muhammad Asegaf, kemana ya katanya gitu. Tapi sepedanya dikirim sampai rumah. Sepedanya ada di rumah. Biasanya kalau buku-buku yang udah berkeliling nih, teman-teman itu berarti baca buku di situ, bukunya boleh dibawa pulang nggak? Bukunya boleh dibawa pulang. Nah, berbicara masalah buku ini adalah hal yang paling pelik, Mbak. Karena begini, kita kawan-kawan itu mencari buku itu bukan di toko buku ya, mohon maaf. Kawan-kawan itu mencari buku itu di lapak rongsok. Di lapak-lapak rongsok yang kebetulan buku-bukunya masih bagus-bagus. Kan yang penting isinya. Nah, buku yang dijual di lapak rongsok itu 1 kilonya itu 3.000 waktu dulu. Jadi kita bermodal membuat simpul pustaka itu 100.000 itu bisa membuat perpustakaan. Kita mempunyai modal 100.000 pada 2018 itu bisa buat perpustakaan. Kalau 3.000 wow. Nah, tapi kawan-kawan yang lain itu seperti tidak memiliki rasa terima kasih. Kita nyari buku di rongsok, kita tuh beli di rongsok, walaupun nyari juga kita tuh beli 1 kilonya tuh 3.000. Nah, saya kasihkan ke setiap simpul pustaka baru yang ingin bergabung bersama kita gitu. Ini kok ngasih bukunya cuma 1 dus, dan kenapa bukunya itu jelek-jelek? Saya sempat merasa begini, ya kalau kamu ingin buku bagus-bagus, di sana carinya ke Gramedia gitu kan. Kamu dikasih buku 1 dus, minta genre anak-anak saya kasih genre anak-anak, minta genre novel saya kasih novel. Kok pas saya ngasih buku, nah jawabannya seperti itu gitu. Nah, kalau saya tahu ini buku kecil, buku saku karya Hairil Anwar ini harganya 100.000 loh. Itu kalau dihitung berapa simpul dan berapa ya tidak terhingga lah harganya berapa. Saya kalau niat kaya ya udah kaya gitu. Benar, bisa diuangin. Bisa diuangin kalau sayanya licik, tapi saya nggak licik. Ini manfaatnya untuk semua masyarakat, dan bagi siapapun yang ingin bergerak bersama kita dan ingin sama bergerak bersama kita, ya ayo bareng-bareng. Seperti itu. Kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan nih untuk bergerak bersama gitu ya, kayak yang tadi Mas bilang? Apakah teman-teman dari Literasi Bergerak juga menerima donasi buku atau apa tuh Mas? Apa yang bisa kawan-kawan di luar sana lakukan gitu untuk setidaknya kalau kita nggak punya kalau Mas Asegaf tadi punya sepeda literasi gitu ya kurang lebih. Nah, teman-teman di sana tuh nggak punya modal yang cukup kuat gitu, entah tekad dan lain-lain. Nah, apa yang bisa mereka lakukan? Iya, sebenarnya untuk mengembangkan literasi ke masyarakat itu, saya sering kali menekankan kepada pemuda-pemudi kita jangan sampai cidra. Nah, arti dari cidra seperti ini, kitanya itu tidak membaca buku. Nah, makanya ketika ingin bergerak, awali dari kita, awali dari diri kita terlebih dahulu, supaya ketika orang menanya literasi itu apa, kita bisa menjawab. Kebanyakan dari TBM itu ketika Taman Baca Masyarakat, saya tanya apa itu literasi, mereka hanya bisa menjawabnya calistung itu, membaca tulis dan menghitung. Jadi literasi itu masih tersempit lah, seperti itu gitu kan. Terus untuk masalah bergerak yang tadi Mbak Ida bicarakan, sebenarnya metode menggerak itu tidak mesti kita harus memiliki pedati, tidak mesti kita harus memiliki sepeda. Kita memiliki sendal ceplek sewalau aja dengan sesuatu hal yang ada. Misalnya gini, kita setiap keliling itu bawa kardus aqua itu sama tikar. Nah, kemana-mana kita pakainya sendal ceplek aja. Itu sendal ceplek itu bisa dibuat nama simpul pustaka loh, sendal ceplek pustaka gitu, atau sewalau pustaka gitu kan. Karena ada yang lebih menarik, teman saya di Papua itu namanya Pak Misbah. Pak Misbah itu di
Pak Misbah atau siapa ya, saya lupa. Intinya di Papua itu ada namanya Noken Pustaka. Noken Pustaka itu pernah diundang ke acaranya Najwa Shihab di Mata Najwa. Nah mungkin teman-teman ketika ingin tahu apa itu Noken Pustaka bisa dilihat di acaranya Mata Najwa. Noken Pustaka itu dari Papua. Jadi kalau saya Assegaf dulu kan pakai tas ransel. Nah kalau yang di Papua itu Noken Pustaka itu kemana-mana pakai noken, pakai tas yang tahu. digendong. Jadi ya kayak gitu. Selain bawa noken, bawa tiker. Bawa tiker itu untuk penataan buku-buku bacanya kepada masyarakat. Gitu. Seperti itu. Sejauh ini teman-teman dari Pustaka Bergerak menerima donasi buku gitu dari kawan-kawan, dari orang lain? Pustaka Bergerak itu menerima buku sebanyak-banyaknya, menerima buku sebanyak-banyaknya. Kalau dulu kita memiliki pemikiran ada berapa buku kita bergerak, tapi sekarang Pustaka Bergerak karena jaringannya sudah luas dari 200 sampai 3.000 sekarang. Dulu Pustaka Bergerak kan 2014 itu. 2014 itu masih perintisan 40, naik lagi 100, 200. Nah, sekarang jumlahnya sudah 3.000. Nah, jadi kalau dulu kita bergerak tidak harus memiliki buku banyak, nah sekarang kita bergerak harus memiliki buku yang banyak. Karena anak-anak itu di daerah itu gampang bosan. Iya. Kalau buku yang disediakan itu saja. Makanya setiap penggerak itu memiliki program barter buku. Misalnya Mbak Ida punya buku 100, saya punya buku 100, tukeran nih bukunya gitu. Nanti terus puter terus bukunya. Jadi walaupun anak-anak yang ada di Mbak Aida itu adalah sesuatu hal yang membosankan, tapi ketika buku itu nyampe ke saya di Desa Tegal Gubuk itu menjadi sesuatu hal yang baru. Begitupun sebaliknya gitu. Banyak sih kalau untuk donasi buku, selain dari relawan yang memiliki hati untuk mendonasikan, kita juga sudah bekerja sama dengan Kominfo. Kominfo itu komik Komunika itu. Jadi setiap bulan itu kita dikirimin komik sama Kominfo. Terus juga ada 1.001 buku dan Perpusnas juga pernah ngasih ke relawan. Jadi sekarang Pustaka Bergerak itu sebenarnya membantu gerakan masyarakat. Saya ingin bercerita nih ke Mbak Aida. Jika perpustakaan hanya tersedia di perpustakaan daerah, apakah dalam 1 minggu sekali Mbak Aida itu akan berkunjung ke perpustakaan daerah? Enggak juga sih. Karena begini ya, perpustakaan daerah itu kan sentralnya sekarang di Sumber. Kita biaya ongkos ke Sumber aja berapa bolak-balik. Sementara pembatasan peminjaman buku itu hanya tersedia 3 hari. Dan buku itu harus dikembalikan. Jika buku itu tidak dikembalikan itu akan kena denda kan. Iya, benar. Nah, makanya di kita itu di Pustaka Bergerak itu tanpa ada aturan, tanpa ada sistem. Jadi buku ingin dikembalikannya selama 3 bulan itu nggak masalah. Yang penting buku itu dikembalikan. Nggak boleh dimiliki ya nggak? Tapi itu berarti rada ribet nggak sih Mas? Kayak harus nagih-nagih, harus inget-inget gitu kan? Nah, saya itu tidak seperti perpustakaan pada umumnya ya. Mungkin kalau perpustakaan pada umumnya koleksi buku itu dicatat. Dan ketika ada orang yang meminjam buku, dicatat namanya siapa, asalnya dari mana. Kalau saya enggak. Jadi buku itu ditaruh di sepeda, dan ketika ada orang yang meminjam buku, misalnya minjam buku ini mau dibawa pulang, ya udah sok bawa aja, nanti kalau ketemu saya bukunya kembaliin lagi gitu. Oke. Sejauh ini berarti kalau Mas Assegaf sendiri bergeraknya di sekitaran daerah Tegal Gubuk aja berarti ya? Nah, kalau untuk bergerak untuk awalan saya memang di Tegal Gubuk. Tapi untuk mengedukasi masyarakat lebih luas, saya itu keliling dari desa ke desa. Nah, ada 12 desa yang saya kunjungi. Wow. Nah, 12 desa ini saya, Mas Robi dan kawan-kawan sampai di jalan. Mas Robi juga sampai dibawa rumah sakit waktu itu. Effort banget emangnya.
Ya, sebenarnya perjuangan saya sama Mas Robi itu cukup panjang lah jika diceritakan. Iya. Seperti itu. Jadi walaupun simpul pustaka di Cirebon itu jumlahnya sampai 32 lebih, tapi yang tetap eksis ya hanya saya sama Mas Robi. Tapi begini, saya juga butuh mengenalkan teman-teman yang lain gitu, agar masyarakat Kabupaten Cirebon itu tahunya bukan Mas Robi Asegaf, Mas Robi Asegaf aja gitu. Ya perlu adanya kayak Mas bilang regenerasi. Karena walau bagaimanapun kita ada masanya gitu kan. Benar. Oke, yang terakhir deh, Mas Asegaf. Apa harapan Mas Asegaf untuk pustaka bergerak sendiri, untuk orang-orang semua dan juga untuk diri Mas Asegaf sendiri? Apa sih harapan yang ingin dicapai atau diraih? Atau harapan lah pokoknya buat semua orang. Kalau harapannya untuk semua orang aja ya. Jika kamu ingin memiliki informasi yang banyak dan mencerna isi-isi dari bahan buku bacaan ataupun informasi apapun, banyaklah membaca lah, jangan banyak tidur. Terima kasih. Wow, keren. Sebuah pesan dan harapan itu juga jadi pengingat loh buat aku gitu. Buat aku yang masih bacanya masih entar-entaran. Aku tuh punya satu novel dari tahun yang lalu, belum pernah ditamatin entah kapan. Oke, sekian kawan-kawan. Jadi buat teman-teman salinger semua yang mungkin sedikit kepo apa itu literasi bergerak, apa itu sepeda apa tadi? Sepeda pustaka literasi pelajar Tegal Gubu. Nah itu nanti kawan-kawan bisa langsung kepoin, ada sosial medianya juga yang sosial medianya itu akun pribadi. Oh, ada akun pribadi, nanti ditulis aja sama editor. Dan juga kalau mau tahu mungkin lebih jelas gerakan ini seperti apa, teman-teman mungkin bisa berkunjung ke websitenya ya. Ya, ke website juga ada Bergerak ID. Oke. Yang mau donasi buku juga dipersilakan ya. Dan saya donasi buku itu bukan untuk saya pribadi, benar. Seluruh simpul pustaka yang ada di Kabupaten Cirebon. Iya, benar. Kita hitung-hitung kalau kita nggak bisa kasih sedekah dengan bentuk uang ya, dengan bentuk buku juga yang mahal, itu nilainya lebih panjang, disebutnya amal jariah gitu ya Mas ya. Oke, sekian kawan-kawan, nanti mungkin kita akan ketemu lain kesempatan lagi dengan Mas Asegaf. Semoga teman-teman di sana juga sehat-sehat, karena sekarang COVID-nya juga lagi naik lagi. Harap pakai masker, jaga kesehatan, pokoknya tetap sehat, tetap bahagia. Nah, sekian untuk tadarus Instagram Mubadalah. Teman-teman juga jangan lupa kalau dirasa video ini bermanfaat dan mungkin kita bisa menyebarluaskan tentang literasi bergerak ini. Jadi kawan-kawan bisa share sebanyak-banyaknya video ini ke keluarga, ke teman dan lain-lain. Dan jangan lupa follow semua platform di Mubadalah ID. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.